kita sampai dengan jam 5 tadi ya, jam 5 waktu Indonesia Barat ke Indonesia Timur. Kemudian kurang lebih 30 atau 1 jam kemudian ada perkembangan seperti yang pernah saya sampaikan bahwa memang dari sekian sampel yang kita kirim, terus kemudian tadi saya sudah sampaikan ada 13 yang sedang diproses, 3 yang sudah ada hasil, dan perkembangan terakhir seperti yang kita juga sudah lihat dari konferensi pers nasional, dari media nasional juga sudah menginformasikan bahwa di Papua Barat sudah ada dua yang terkonfirmasi, artinya 2 yang positif. Jadi dari sekian sampel yang kita kirim, kemudian ada yang negatif, dan tadi sore sekitar jam 15 waktu Indonesia Barat informasi bahwa di Papua Barat ada 2 yang terkonfirmasi. 2 itu berasal dari wilayah dari Kota Sorong. Jadi informasinya itu dari 2 itu, 1 sudah meninggal yang kemarin yang kami sampaikan, dan 1 lagi masih dalam status perawatan di rumah sakit. Yang perawatan di rumah sakit itu usia berapa, jenis kelamin, dan sudah dirawat berapa lama? Di rumah sakit apa? Masuk ruang isolasi atau tidak? Ya, jadi yang positif yang 1 lagi ini itu ada hubungan kontak erat dengan yang bersangkutan yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal itu anak dari yang ini. KDP. Ya. Identitasnya? Mereka di mana? Maksudnya jenis kelaminnya Perempuan. yang sekarang yang Ini posisinya Pak sebagai anaknya yang positif sekarang lagi dirawat di rumah sakit mana Pak? Yang meninggal anak. Yang meninggal anak. Yang Oh, yang masih sekarang hidup ibunya. Ya. Kalau yang sekarang ini ibunya? Dirawat sejak kapan, Pak? Sekitar tanggal 21 ya, sama kurang lebih mereka. Ya. 21 Maret. 21. Ya. Di ruang isolasi, Pak. Ya, kalau rawat itu Di ruang isolasi. Riwayat perjalanan dari mana Pak? Sebelumnya? Makassar. Jadi mereka warga Kota Sorong yang kebetulan namanya itu baru pulang umroh, terus kemudian singgah di Makassar, kemudian pulang ke Kota Sorong. Jadi warga Kota Sorong. Bapak Satgas menerima laporan atau data resmi terkait dengan positifnya 2 ini kapan Pak? Tadi sekitar jam setengah enam ya. Pak, Bapak Jadi, dengan itu dengan yang dari dengan 16 Bapak 16 yang diperiksa itu Bapak, jadi 2 yang positif Bapak. Ya. baru 2 yang dapat Dan hasilnya. itu semua sampel dari Kota Sorong. Sorong. Jadi tadi sore saya sampaikan ada 2 yang sudah keluar hasil ya positif, Negatif, 2. negatif, 1 dari Kota Sorong, 1 dari Manokwari, hasilnya negatif. Kalau totalnya 3 sebenarnya, tapi itu kasus yang pertama sekali yang turis. Jadi yang baru sebenarnya yang kita kirim, yang sudah dirawat kemudian dikirim itu 2 yang negatif, 1 dari Manokwari, 1 dari Kota Sorong. Kemudian perkembangan tambahan lagi, hasil keluar 2 lagi ya dari sampel-sampel yang kita kirim. 2 lagi yang terlapor itu yang positif. 2 itu PDP atau apa? PDP itu. Itu status PDP. PDP. Itu mereka dirawat di Sorong. Ya, Sorong. Bapak yang meninggal itu umur berapa, Pak? Inisial dan umurnya. yang Ya? positif sekarang Pak. Yang sekarang, maksudnya yang Yang sekarang. meninggal kan 47 tahun. Iya. Kemarin saya sudah sampaikan. Yang meninggal mamanya 47 tahun. Anak ya. Anak. Oh, Iya. anaknya 47 tahun. Mamanya Terus sekarang mamanya yang positif umurnya sekarang. berapa, Bapak? Belum tahu ya umurnya. Itu yang positif. 60-an berarti ya. Sekitar situlah. Pasti gitu. Kemudian penanganannya seperti sejauh ini bagaimana? Penanganan apa nih? Kematiannya kan penanganan itu COVID yang positif itu sekarang, positif itu. Bapak. Yang posisi yang masih hidup Bapak. Jadi begini,
saat mereka dimasukkan dalam status PDP di rumah sakit itu biasanya langsung di ruang isolasi. Kalau isolasi berarti sudah sesuai dengan protokol, berarti pada saat kita mau merawat, saya ada dokter perawat yang menangani itu menggunakan alat pelindung diri atau pokoknya standar-standar yang memang sudah dibuat. Jadi tidak berubah sebenarnya, prosesnya seperti biasa, cuma karena statusnya sekarang sudah ada terkonfirmasi, maka yang perlu nanti ditelusuri lebih lanjut adalah kontak mereka. Jadi termasuk juga teman-teman perawat atau tenaga kesehatan itu yang mungkin pada saat merawat pertama itu tidak menggunakan alat pelindung diri, berarti mereka juga harus diperiksa. Gitu. Itulah kenapa pemerintah pusat itu menyiapkan rapid test. Jadi rapid test itu supaya nanti tenaga kesehatan yang langsung kontak langsung dengan PDP atau orang yang positif itu langsung segera bisa memeriksakan diri. Karena bisa saja pada saat pasien masuk pertama kita belum menggunakan pelindung diri, masker juga mungkin kita belum pakai, alat pelindung diri yang lain kita belum pakai, ternyata mereka sudah ada virus misalnya. Nanti biasa kalau penanganan di ruang isolasi biasanya dengan keluhan yang sudah memberat. Jadi kalau misalnya pasien itu sudah ada sesak napas, terus kemudian ada gangguan saluran pernapasan yang lain, biasa begitu petugas sudah menggunakan alat pelindung diri. Tapi waktu tahap awal biasanya tidak, kemungkinan tidak. Tapi siapapun juga sudah kontak dari awal, petugas kesehatan sudah kontak dari awal dengan pasien yang bersangkutan, mulai dari keluhan yang ringan, berarti dia harus juga diperiksa. Seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa yang bersangkutan sebelum ke rumah sakit itu kan dirawat juga di rumah sakit yang lain, rumah sakit swasta. Dokter atau perawat yang merawat di rumah sakit swasta itu juga harus diperiksa. Gitu. Jadi riwayat kontaknya harus telusuri. Kita bilang tracking. Tracking berarti kita telusuri ke belakang lagi. Siapa saja yang tidak kontak dengan si pasien. Positif. Bapak, Kalau kemudian Bahwa ibunya baru pulang umroh, terus kemudian apakah juga sebelum tahu apakah dengan anaknya, tapi anaknya mungkin tunggu di Makassar ya, jadi ibunya pulang umroh, terus kemudian dengan anaknya sementara dari Makassar pulang kembali. bukan yang meninggal ini yang jemput anaknya ini. Ya, yang anaknya itu yang duluan meninggal. anaknya dulu meninggal. Iya. Maksudnya. Terus yang bukunya riwayat perjalanan dari dua positif ini, Pak. Yang dua positif ini perjalanannya riwayatnya bagaimana? Tapi tadi saya belum tahu yang lain, tapi yang saya tahu mereka ibunya yang baru pulang umroh, terus kembali Makassar dengan anaknya sama-sama kembali ke Solo. Ada kemungkinan salah satu yang positif ini ada hubungan keluarga dengan yang meninggal. Bukan pulang Itu ibu dan anak. Asli dari tempat tujuan mereka itu bagaimana? itu yang teman-teman di sana akan telusuri. Itu yang saya tadi bilang tracking. Jadi riwayat kontak, mulai dari kontak dengan petugas kesehatan, kontak dalam keluarga, atau aktivitas apa saja yang mereka ikuti, yang dimana kontaknya dekat. Itu yang jadi prioritas untuk kita telusuri, terus supaya nanti yang bersangkutan kalau teman-teman atau orang-orang yang ada punya riwayat kontak dengan yang bersangkutan juga mungkin secara sadar juga bisa memeriksakan diri. Pak, pertanyaan saya, Pak. Bapak, status kita ditingkatkan kah? Bagaimana Pak? Dengan sudah ditemukan 2 kasus positif. Itu sesuai dengan kajian ya. Jadi waktu pertama kan kita siaga darurat, kemudian kita malam ini mungkin kita akan memberikan masukan ke pimpinan sesuai dengan situasi yang berkembang. Keputusan nanti di tangan pimpinan, kita konsepkan, kita masukkan situasi yang berkembang. Artinya tidak menunggu banyak yang meninggal lagi baru menetapkan status. Satu saja kalau positif kita harus Otomatis naik gitu. Ya.